Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini secara daring. Tak lupa juga sholawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil resum saya berjudul Metodologi Pengajaran Agama Islam. Kepada kawan-kawan mohon didengarkan dan mohon disimak. Baiklah, untuk memulainya, marilah kita sama-sama lapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama, pengertian metodik khusus dan didatik dan metodik umum. Pengertian didatik. Didatik berasal dari kata Yunani, yang maksudnya didastikas, yang berarti mengajar. Jadi didatik adalah ilmu yang memberikan prinsip tentang cara penyampaian bahan pelajaran sehingga dikuasai oleh anak-anak tersebut. Didatik dibagi menjadi dua. Yang pertama, didatik umum dan didatik khusus. Metodik. Pengertian metodik. Metodik adalah jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Metodik dibagi menjadi dua, metodik khusus dan metodik umum. Bab 2. Perkembangan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum di Indonesia. Pada periode penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintahan Belanda membuka lembaga pendidikan formal di Indonesia. Di sekolah umum secara resmi belum diberikan pendidikan agama. Pada masa penjajahan Jepang, Majelis Islam tertinggi mengajukan usul kepada pemerintahan Jepang agar sekolah pemerintahan diberikan pendidikan agama. Dan ternyata usul tersebut disetujui dengan syarat tidak ada anggaran biaya untuk guru-guru agama. Pada masa periode kemerdekaan, semenjak bangsa Indonesia memproklamasi kemerdekaannya dan mempunyai pemerintahan sendiri dan pendidikan agama diberikan di sekolah-sekolah negeri, Ki Hajar Dewantara membentuk panitia penyelidikan dan pengajaran pada tanggal 1 Maret 1946. Dalam bidang pendidikan ini, panitia ini menyatakan pelajaran agama diberikan pada setiap sekolah. Guru agama disediakan oleh Kementerian Agama dan dibayar oleh pemerintahan. Guru agama harus mempunyai pengetahuan umum dan harus ada pendidikan agama. Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya dan tidak perlu bahasa Arab dengan menggunakan bahasa lain. Bab 3. Pendidikan Islam, status dan fungsinya. Pengertian pendidik. Pendidik ialah orang yang memiliki tanggung jawab untuk membimbing. Syarat-syarat menjadi pendidik. Cakap dalam berkepribadian. Kedua, ikhlas. Ketiga, berkepribadian. Keempat, takwa. Kelima, memiliki kompetensi keguruan. Pendidikan agama dan interaksi edukatif. Peran pendidikan agama interaksi edukatif sama dengan guru pada umumnya. Bab 4. Peserta didik. Peserta didik dalam membicarakan anak didik ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, hakikat peserta didik selaku manusia. Kedua, kebutuhan peserta didik. Yang kelima, fase-fase perkembangan penghayatan keagamaan. Sesuai dengan prinsip pertumbuhannya, maka seorang anak menjadi dewasa harus mengalami bimbingan dengan prinsip biologis, prinsip tanpa daya, dan prinsip eksplorasi. Timbulnya agama pada manusia. Ada beberapa teori mengenai pertumbuhan pada anak itu, antara lain rasa ketergantungan dan insting keagamaan. Perkembangan penghayatan keagamaan pada masa kanak-kanak melalui 3 hal. Yang pertama, tingkat dongeng. Yang kedua, tingkat kenyataan. Yang ketiga, tingkat individu. Pada masa remaja, perkembangan penghayatan keagamaan pada
Masa remaja ini ditandai beberapa faktor. Yang pertama, pada saat pertumbuhan pikiran dan mental, pada saat perkembangan perasaan, perkembangan sosial, perkembangan moral, tipe moral yang juga terlihat pada remaja mencakup self-directive, adaptive, submissive, unadjusted, deviant. Bab 6. Urutan penyajian dan pola belajar mengajar. Urutan penyajiannya adalah jalan mengajar, suatu cara yang ditempuh dalam memberikan pelajaran dan murid-murid bisa dapat mengerti untuk mencapai tujuan. Bab 7. Sumber bahan pengajaran. Sumber bahan pengajaran ialah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal yang baru. Sumber pokok bahan pengajaran adalah Al-Quran dan hadis. Ada 5 macam sumber pendidikan agama, antara lain manusia, buku, perpustakaan, mass media, dan alam lingkungan. Bab 8. Proses pembelajaran dalam pengajaran pendidikan agama Islam. Pengajaran. Menurut Hasan Langgung, bahwa pengajaran adalah pemindahan pengetahuan dari seseorang yang memiliki pengetahuan kepada orang yang belum memiliki pengetahuan. Proses belajar mengajar. Menurut Dr. Haji M. Arifin M.Ed. mengatakan bahwa belajar adalah suatu kegiatan anak didik dalam menerima, menanggapi, serta menganalisa bahan-bahan pelajaran yang disajikan oleh pengajar. Bab 9. Prinsip-prinsip mengajar. Prinsip-prinsip mengajar dapat diuraikan sebagai, yaitu motivasi, aktivitas, dan minat dan perhatian, keperagaan individual, pengulangan, ketauladanan, dan pembiasaan. Motivasi seseorang pengajar harus menimbulkan motivasi anak. Untuk menarik minat itu, guru dapat menggunakan sebagai berikut: cara belajar yang baik, alat peragaan yang cukup, intonasi yang tepat, dan humor. Mungkin juga menggunakan contoh yang tepat. Bab 10. Fungsi, tujuan, ruang lingkup, pola pembinaan, dan pendekatan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Fungsi pendidikan agama Islam di sekolah sebagai berikut: pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, penyaluran, yaitu menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat, khususnya di bidang agama, agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal. Yang ketiga, perbaikan, yaitu perbaikan kesalahan, kekurangan, dan kelemahan peserta didik. Yang D. Pencegahan untuk hal-hal yang negatif dari lingkungan. Yang penyesuaian, yaitu penyesuaian diri dari lingkungan. Tujuannya adalah tujuan pendidikan agama Islam itu meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta akhlak yang mulia. Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasian, keseleraan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan dirinya, manusia dengan lingkungan. Ruang lingkup bahan pelajaran pendidikan agama Islam adalah keimanan, ibadah, Al-Quran, akhlak, muamalah, syariah. Bab 11. Pokok-pokok umum, pengertian metodologi pengajaran dan metodologi pengajaran. Metodologi ialah suatu ilmu yang membicarakan suatu cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Faktor-faktor yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai: setiap orang yang mengerjakan sesuatu hendaklah mengetahui dengan jelas tujuan apa yang akan hendak dicapai. Pelajar harus menerima dan mempelajari bahan pelajaran yang disajikan oleh guru. Harus diperhatikan dalam memilih metode mengajar. Yang ketiga, bahan pelajaran. Pada memilih metode harus disesuaikan dengan sehingga peserta didik mudah memahaminya. Fasilitas. Pada umumnya, apabila fasilitas kurang atau tidak ada, maka guru cenderung menggunakan metode ceramah, karena metode ini tidak menuntut fasilitas yang banyak dibandingkan dengan metode lain.
Bab 12. Metode ceramah. Metode ceramah. Pengertian metode ceramah adalah penerangan atau penuturan secara lisan oleh guru di kelas. Keuntungan dan kelemahan metode ceramah. Yang pertama, keuntungannya adalah untuk menggunakan metode ceramah ini yaitu suasana kelas berjalan dengan tenang, tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama, sehingga pelajaran bisa dilakukan dengan cepat dan organisasi kelas sangat sederhana karena tidak membutuhkan alat-alat begitu banyak. Kelemahan metode ceramah yaitu cenderung berpusat pada guru. Guru kurang mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai bahan ceramah, sering sukar ditangkap, kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kecakapan untuk mengeluarkan pendapat sendiri. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab yaitu adalah suatu cara mengajar di mana seorang guru pengajuan beberapa pertanyaan kepada murid tentang bahan pelajaran yang diajarkan sambil memperhatikan proses berpikir antara murid-murid. Keuntungan metode tanya jawab yaitu memberikan kesempatan kepada murid dan dapat menerima penjelasan lebih lanjut. Guru dapat segera mengetahui kemajuan murid dan pertanyaan dari murid dapat mendorong guru untuk memahami lebih mendalam dan mencari sumber lebih lanjut. Kelemahan metode tanya jawab yaitu pemakaian waktu lebih banyak dibandingkan dengan metode ceramah dan mungkin terjadi perbedaan pendapat antara guru murid dan sering terjadi penyelewangan dari masalah pokok. Metode diskusi. Metode diskusi adalah pendidikan adalah suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok siswa untuk mengadakan pembicaraan ilmiah guna dengan maksud mengumpulkan pendapat dan menyusun kesimpulan. Yang kedua, manfaat metode diskusi membantu murid untuk tiba kepada pengambilan keputusan yang lebih baik ketimbang ia memutuskan dengan sendiri. Yang kedua, mereka tidak terjebak kepada jalan pikirannya sendiri dan yang kadang-kadang salah. Yang ketiga, berbagai diskusi timbul dari percakapan guru dan murid mengenai suatu kegiatan belajar yang mereka lakukan. Diskusi juga membantu mendekatkan atau mengeratkan hubungan antara kegiatan kelas dan tingkat perhatian dalam anggota kelas. Jenis-jenis diskusi. Yang pertama, work group. Yang kedua, bus group. Yang ketiga, panelis group. Yang keempat, simposium. Yang kelima, musyawarah. Yang keenam, seminar. Yang ketujuh, forum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang ke bab 15. Metode pemberian tugas pembelajaran dan resitasi. Pengertiannya ialah suatu cara mengajar di mana seorang guru memberikan tugas tertentu kepada murid-murid, sedangkan hasil tersebut diperiksa oleh guru dan murid mempertanggungjawabkannya. Dalam metode ini kita menemukan 3 istilah penting, ya. Yang pertama, tugas, yang kedua, belajar, yang ketiga, resitasi, dan yang keempat adalah waktu yang digunakan tak terbatas sampai pada jam-jam sekolah. Yang ke-16, metode demonstrasi. Pengertian metode demonstrasi. Dalam pengajaran ini dipakai menggambarkan suatu mengajar yang pada umumnya penjelasan verbal dengan suatu kerja fisik atau mengoperasikan peralatan atau benda. Kelebihan metode demonstrasi. Keaktifan dan pengalaman murid akan bertambah, pelajaran yang diberikan lebih tahan lama dan lebih cepat dia mengerti. Metode eksperimen adalah apabila seorang murid melakukan sesuatu percobaan dalam setiap proses adalah hasil percobaan diamati setiap murid. Bab 8. Bab 18. Metode sosiodrama dan bermain peran. Metode sosiodrama bermain peran adalah masyarakat dalam drama yang artinya keadaan orang atau peristiwa yang dialami orang, sifat dan tingkah lakunya, hubungan seseorang dengan orang lain, dan sebagainya. Bermain peran artinya memegang fungsi. Sosio dan drama bermain peran dapat dipakai sebagai metode mengajar. Keuntungan metode sosiodrama mengajar anak-anak supaya menempatkan dirinya dengan orang lain. Guru dapat melihat kenyataan yang sebenarnya dari kemampuan anak-anak.
Dan banyak sekali keuntungan dalam metode sosiodrama ini. Kelemahan metode sosiodrama ini ialah sukar memilih anak-anak yang betul-betul berwatak memecahkan masalah tersebut. Anak yang tidak mendapatkan giliran akan menjadi pasif kalau metode ini dipakai untuk tujuan yang tidak layak. Kalau guru tidak bijaksana, tujuan yang dicapai tidak memuaskan. Baiklah, yang ke bab 19, metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok adalah penyajian materi dengan cara pemberian tugas untuk mempelajari sesuatu kepada kelompok belajar yang sudah ditentukan dalam rangka mencapai tujuan. Metode perkunjungan studi. Metode perkunjungan studi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan mengadakan perkunjungan ke suatu objek di luar kelas dengan maksud utama mempelajari objek tersebut untuk mencapai tujuan pengajaran. Yang pertama itu karya wisata, yang kedua dharma wisata, yang ketiga piknik, yang keempat studi lapangan. Keuntungan dalam metode ini adalah pelajar dapat menyaksikan langsung kegiatan yang dilakukan oleh guru, karyawan, dan lain-lain. Dan pelajar dapat menghayati pengalaman tertentu, dapat menjawab persoalan-persoalan dengan melihat, mendengar, mencoba membuktikannya dengan sendirinya. Bab 21. Metode imla atau dikte. Metode ini adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan menyuruh pelajar menyalin apa-apa yang dikatakan oleh guru. Ada keuntungan dan kelemahan metode ini. Keuntungannya adalah mudah menjaga tata tertib kelas, dan kelemahannya bahwa pelajar kurang aktif. Metode unit. Metode unit sebagai suatu metode unit, suatu cara guru untuk mencapaikan bahan pelajaran di mana guru bersama pelajar menentukan bahan pelajaran guna untuk mempelajari agar pencapaian tujuan pembelajaran dengan tepat. Ada keuntungan dan kelemahan metode ini. Yang pertama, keuntungannya, semua hal yang dipelajari berada dalam hubungan keseluruhan. Dan kelemahannya adalah memilih masalah yang dijadikan unit bukan pekerjaan yang mudah. Bab 23, metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah adalah suatu cara penyajian pelajaran dengan mendorong murid-murid untuk mencari dan memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai prinsip dasar metode ini adalah perlu aktivitas dan pelajaran tertentu. Keuntungan dari metode pemecahan masalah ini adalah melatih murid untuk menghadapi problem-problem atau situasi yang tidak secara spontan. Kelemahan metode ini adalah memerlukan waktu yang lama, murid yang pasif dan malas akan tertinggal. Yang bab 24, metode pengajaran berprogram. Pengertian metode pengajaran berprogram adalah suatu cara dalam mengajar dengan mempergunakan alat-alat yang bekerja secara otomatis atau kunci-kunci jawaban tertulis yang dibuat sedemikian rupa sehingga murid dapat mempelajari sendiri bahan-bahan secara sistematis yang menyebabkan murid dapat berdialog dengan bahan tersebut atas jawaban sendiri. Keuntungan metode pengajaran berprogram. Bahan pelajaran sangat banyak disediakan sehingga sifat individual anak dapat diperhatikan. Kelemahannya, pengajaran dengan metode ini bersifat individualistik dan intelektualistik, membutuhkan alat-alat yang mahal dan untuk mencapai alat pengajaran. Metode modul. Pengertian metode modul adalah suatu unit program pelajaran pengajaran terkecil yang secara terperinci menggariskan tujuan yang hendak dicapai, topik yang menjadi bahan ajar, tujuan khusus yang hendak dicapai, peran guru dalam proses belajar mengajar, alat dan sumber yang hendak dicapai, kegiatan yang harus dihayati setiap murid, lembar kerjaan yang harus disimak anak, evaluasi. Metode simulasi. Pengertian metode simulasi itu adalah memberikan gambaran atau simulasi itu dapat digunakan untuk melaksanakan proses tingkah laku secara imitasi. Cara belajar siswa aktif. Bab 27.
Pengertian cara belajar siswa aktif adalah aktivitas cara belajar sendiri di mana pola atau sistem pembinaan iklim kegiatan belajar siswa, tingkat dan aktif serta berhasil dengan baik dan secara tuntas. Cara yang belajar menuntut keaktifan siswa dalam belajar serta yang diimbangi oleh kegiatan guru dalam proses belajar mengajar. Adapun komponen yang dapat mencapai yaitu komponen bahan pelajaran, komponen siswa, komponen guru, komponen media. Baiklah, bab 28 PPSI dalam pengajaran pendidikan agama Islam. Prosedur pengolahan sistem internasional yang disingkat dengan PPSI dalam pengajaran pendidikan agama Islam. PPSI merupakan salah satu pola dasar mengajar yang telah dipergunakan pemerintahan sebagai pola dasar terpilih. Proses yang dilakukan oleh sistem tersebut akan terhalang kalau salah satu komponen keluarnya dari sistem. Komponen tersebut adalah tujuan mengajar, materi pengajaran, alat pengajaran, metode pengajaran, kegiatan belajar mengajar, evaluasi pengajaran. Yang ke-29, bab 29 maksudnya, model satuan pelajaran dan pengisian menurut PPSI. Satuan pelajaran atau unit lesson ialah satuan program pengajaran yang dioperasionalkan menurut sistem instruksional yang disusun atau dibuat oleh guru. Bab 30 ada beberapa tugas dari berbagai aspek keterampilan program pengajaran yang perlu dikuasai oleh seorang guru yang akan bertugas melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 1993, aspek keterampilan yang akan dikemukakan di sini: membuat analisis materi pembelajaran, membuat program pengajaran tahunan, membuat program caturwulan, membuat program satuan pelajaran. Yang kelima, membuat rencana pengajaran. Bab 31, beberapa pendekatan dalam proses pembelajaran. Dr. Saiful Bahri Jamroh mengemukakan beberapa pendekatan belajar mengajar. Yang pertama, pendekatan pengalaman. Yang kedua, pendekatan pembiasaan. Yang ketiga, pendekatan emosional. Yang keempat, pendekatan rasional. Yang kelima, pendekatan fungsional. Dan yang keenam adalah pendekatan keteladanan. Bab 32, dasar-dasar praktek mengajar. Seorang guru harus memiliki dasar-dasar dalam praktek mengajar. Pengertian praktek mengajar dan tujuannya. Praktek mengajar merupakan salah satu komponen kegiatan yang integral, merupakan muara dari setiap komponen kurikulum, dan merupakan refleksi wajah akademik yang ditempuh oleh seorang pelajar, karena disinilah keterpaduan teori dan praktek pendidikan dapat diwujudkan. Bab 33, masalah yang berhubungan dengan evaluasi pendidikan agama Islam. Pokok-pokok pikiran pendidikan Islam. Maksudnya pokok-pokok pikiran pendidikan agama Islam adalah proses mengubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan Islam kepada setiap individu dalam masyarakat. Menurut Al-Syaibani, perubahan yang diinginkan pada setiap peserta didik itu meliputi 3 bidang asai, yaitu tujuan individual yang berkaitan dengan individu, tujuan sosial yang berkaitan dengan masyarakat, yang ketiga, tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu. Tujuan dan fungsi evaluasi. Dalam menerapkan prinsip keadilan dan keikhlasan, evaluasi pendidikan berfungsi sebagai yang pertama itu untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi tentang taraf perkembangan dan kemajuan yang diperoleh murid dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan agama. Kedua, untuk mengetahui prestasi belajar guna untuk menetapkan keputusan apakah bahan pelajaran akan diulang atau tidak dapat dilanjutkan. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas belajar mengajar. Yang keempat, untuk mengetahui sejauh mana kurikulum yang telah terpenuhi dalam belajar mengajar.
Bab 34 Teknik evaluasi pendidikan agama Islam. Teknik evaluasi pendidikan digunakan dalam rangka penilaian dalam belajar maupun kepentingan perbaikan situasi, proses, serta kegiatan belajar dan mengajar. Teknik evaluasi pendidikan agama Islam terbagi menjadi dua, yaitu teknik tes, yang artinya adalah penilaian yang menggunakan tes dan telah ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua, teknik non-tes adalah penilaian yang tidak menggunakan soal-soal tes. Tujuan untuk mengetahui sikap dan sifat kepribadian murid yang berhubungan dengan kegiatan belajar. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya silakan. Untuk sesi pertanyaan yang pertama itu saya buka 3 pertanyaan. Terima kasih.